Sekarang kita ingin masuk ke materi terakhir ya, yaitu tentang perintah slice. Ya, jadi ini kita beralih dulu ke PowerPoint kita tadi. PowerPoint-nya kali ini kita ambil yang untuk slice. Nanti kita aplikasikan di kasus kita tadi juga. Oke, baik, kita lanjut. Slice. Perintah slice fungsinya adalah juga memotong objek 3 dimensi. Ya, memotong objek 3 dimensi. Tapi prinsip kerja dari slice itu adalah ya, dia memotong seolah-olah seperti sebuah pedang. Ya. Pedang itu kalau kita arahkan untuk memotong suatu benda, maka nanti hasil potongannya itu sama persis seperti posisi pedang ketika kita tebaskan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kalau kamu memang pernah nonton film kungfu ya, atau ninja gitu ya, yang ada pedang, main pedang, kadang mereka kan bertempur di bambu-bambu gitu kan, di sekelilingnya ada bambu-bambu, mereka bertempur di situ atau berkelahi menggunakan pedang. Kalau sasarannya nggak kena, maka yang terkena itu adalah bambunya kan gitu. Jadi bagaimana arah dari pedang itu mendebas bambu, ya maka seperti itulah posisi dari bambu tersebut. Ya, kalau misalnya pedang itu memotong sebuah bambu dengan kemiringan 45, maka nanti bambu itu akan terpotong 45 dan permukaannya pasti datar. Nah, gitu dia. Nah, gitu juga dengan lawannya. Kalau misalnya lawannya tangannya terputus ditebas pedang, ya gimana posisi pedang, maka seperti itulah posisi tangan itu tertebas. Nah, jadi permukaannya itu datar. Itu penggunaan perintah slice. Jadi prinsipnya itu dia taunya hanya memotong mendatar. Nah, gitu aja dia. Datarnya itu bisa dengan kemiringan berapa atau tertentu. Jadi slice ini nggak bisa membuat lubang. Itu membuat lubang itu urusannya si subtract, atau memotong box tadi di bagian tepinya saja oleh dalam bentuk box, maka slice ini pun nggak mampu. Nah, itu kira-kira. Jadi bisakah perintah subtract kita gunakan mewakili perintah slice? Kalau itu jawabannya pasti bisa. Tapi untuk kondisi tertentu, perintah slice ini lebih mudah kita gunakan dari perintah subtract untuk kondisi atau kasus tertentu. Itu yang perlu diingat. Oke, baik, sekarang kita perhatikan. Slice ya. Berarti nanti prinsipnya slice itu pemotongnya ibaratnya adalah sebuah bidang. Jadi pedang yang bergerak menebas itu, pedang itu kita anggap sebuah bidang datar. Nah, jadi alat potongnya adalah bidang datar. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan perintah slice dengan opsi 3 poin. Artinya 3 poin ini kalau kita hubungkan akan terbentuk sebuah bidang. Yuk, kita langsung ambil saja kasusnya seperti ini yang sederhana ya. Ketikkan perintah slice, lalu muncul select objek, kita pilih objek yang mau kita potong. Ya, ini kita klik lah. Kemudian kalau ada lagi kita pilih, kalau tidak ada kita enter. Artinya pemilihannya sudah selesai. Lalu di sini muncul ada opsi-opsi. Ya. Nah, jadi nanti memotong itu bisa dengan opsi objek, bisa dengan opsi bidang X, Y, Y, Z, ZX, dan opsi 3 point. Kali ini kita potong dengan opsi 3 point. First point, dimana kita letak? Titik pertamanya itu di sini. Kemudian second point di sini. Oh ya, di sini ya, sorry. Kemudian third point kita letakkan di sini. Jadi nanti 3 titik yang kita pilih ini, TK2, TK3, dan TK4 ini seolah-olah kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah bidang potong. Ya. Nah, kemudian di sini ditanyakan, pertanyaannya ini maksudnya adalah tentukan bagian mana yang dipertahankan. Ini tadi kan ini bidang potongnya, ini dia, ini ke sini, salah lagi nih. Jadi dia memotong diagonal ya. Ini sekali lagi, ini
ke sini dan balik ke sini. Jadi ini memotong diagonal. Jadi kalau dipotong dalam bentuk seperti ini, maka nanti kan hasil potongnya itu kan terbagi dua, bagian bawah dan bagian atas. Nah, jadi dalam pertanyaan ini, di sini kita disuruh menentukan bagian yang dipertahankan. Jadi kalau ada bagian dipertahankan, berarti ada bagian yang dibuang. Kita mau pertahankan bagian yang bawah ini. Jadi kita kliklah di garis ini, bagian bawah ini. TK5 ya. Nah, jadi bagian atas ini nanti sebenarnya ilustrasinya seperti ini pemotongannya yang terjadi. Ya. Bagian karena ini tadi bidang potongnya. Jadi gambar ini kan terbagi dua, ada bagian bawah, bagian atas. Ini ilustrasinya ya. Kalau di AutoCAD ini tidak kelihatan. Nah, jadi karena kita pertahankan bagian bawah, maka yang bagian atas akan hilang, sehingga ini yang tinggal. Seperti ini. Ya, hasil dari slice tadi dengan opsi 3 point. Jadi 3 point ini membentuk sebuah bidang, dan bidang inilah sebagai bidang potong. Oke, kemudian objek. Ya, artinya kita memotong dengan sebuah objek. Objeknya itu kita gambar sebuah lingkaran ya. Lingkarannya kita letak di sini. Ini masih datar ya. Lalu lingkaran ini kita putar. Kita rotate 3D, kita putar sebesar 25 derajat. Maka nanti lingkaran ini akan berubah posisinya seperti ini. Nah, ini kemiringannya. Jadi nanti dia miring ini ya, dah miringnya 25 derajat nih. Kita mau potong nanti ini 25 derajat, gitu dia maksudnya. Baik, sekarang kita ketikkan perintah slice. Select objek, kita pilih TK1, objek yang mau kita potong. Lalu enter. Lalu kita disuruh memilih objek, atau kita disuruh memilih bidang potong, bidang sebagai bidang potong ya. Nah, kali ini kita pilih dengan opsi objek, kita ketikkan O. Ya, lalu akan ditanyakan di sini, silakan pilih objeknya. Objeknya adalah lingkaran ini, maka kita klik lingkarannya. Lalu muncul pertanyaan sama seperti yang tadi, bagian mana yang dipertahankan? Ya. Ini ya, specify a point on desired side of the plane. Ya, bagian mana yang dipertahankan? Kita mau pertahankan bagian yang di bawah. Kita klik. Ya, perlu diingat ya, kalau kamu pilih nanti opsi B, both, maka dua-duanya ditampilkan, itu aja. Ya, tapi karena kita nggak pilih ini, berarti salah satu yang ditampilkan, salah satunya lagi akan dibuang. Ya, karena kita pilih TK3 yang di bawah, bagian ini, maka hasil potongnya kira-kira seperti ini. Ini tadi yang kemiringannya 25 derajat tadi ya. Nah, akibat dari slice-nya ini, itu tadi kita katakan, ibaratnya inilah posisi pedang kita. Lalu ditebaskanlah, kalau kita katakan ini sebuah roti, lalu kita potong 25 derajat, akan terpotong sampai di sini habis. Nah, sehingga bagian yang atas akan terbuang. Dan yang tinggal adalah bagian bawah. Nah, seperti ini. Ini menggunakan opsi objek. Ya, itu ya. Kemudian satu lagi aja kita ambil, opsi XY, bidang XY. Ini objek yang kita slice tadi, ini mau kita potong lagi, tapi bidang potongnya adalah bidang XY. Pilih objeknya, enter ya, kalau nggak ada lagi. Kali ini kita pilih XY, bidang XY. Nah, tentunya kita lihat UCS kita ini bagaimana yang dikatakan yang bidang XY. Bidang XY itu adalah bidang yang ini, yang datar. X, Y ya, ini bidangnya. Jadi akan ditanyakan di sini, di mana mau diletakkan bidang XY-nya. Kita letakkan di sini. Jadi kita potong nanti dia ini datar. Ya, lalu kita pilih TK3. Bagian yang dipertahankan ya, bagian bawah. Nah, maka nanti seperti ini kira-kira ilustrasi pemotongannya. Dan bagian atasnya nanti akan hilang. Nah, seperti ini jadinya. Nah, gitu ya. Jadi bagian atas terpotong, hilang. Karena bidang XY itu adalah yang ini. Yang kita letakkan tadi di sini posisinya. Jadi dipotongnya itu adalah mengikuti bidang XY. Oke, baik, itu untuk bidang XY.
Saya pikir untuk slice prinsipnya gini aja ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu susah. Baik, sekarang kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan menggunakan AutoCAD. Nah, ini kita ambil gambar kita yang tadi. Ini. Yuk, sekarang kita mau aplikasikan perintah slice-nya. Kita aplikasikan perintah slice. Di sini kita mau coba menggunakan 3 point tadi ya. Jadi sini kita ketikkan slice. Mana objek yang mau dipotong? Ya, tentunya objek ini ya, kita pilih. Lalu kita enter. Kali ini kita pilih opsinya 3 poin. Jadi kita pilih ini ya, klik 3 poin. Poin pertama di sini, end point. Poin kedua di sini. Kemudian poin ketiga saya letakkan di sini. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagian mana yang dipertahankan? Kita mau pertahankan bagian bawah. Kita klik. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kira-kira gitu. Ini hasilnya. Jadi separuhnya itu akan terbuang. Nah, kira-kira ya, menggunakan opsi 3 point. Oke, kemudian kita ulangi lagi untuk perintah yang lain. Kali ini kita mau potong terhadap bidang XZ, biar ini terbelah gini. XZ. Jadi kita ketikkan rotate 3D. Bukan rotate ya, slice ya, slice. Kita pilih objek yang mau kita potong nih, enter. Lalu kita pilih bidangnya bidang ZX ini ya, ZX. Lalu di mana mau kita letakkan? Di pertengahan, mid, di sini. Oke, kemudian bagian mana yang mau dipertahankan? Bagian yang dipertahankan itulah sebelah sana ya, yang ini. Bukan yang sebelah sini, tapi sebelah sini. Kita lihat apa yang tertinggal. Nah, seperti ini keadaannya. Ya, inilah hasil dari slice yang mana bidang ZX tadi yang kita gunakan sebagai bidang potongnya. Nah, gitu dia. Ya, ini tadi ZX. Baik, sekarang yang mana lagi yang mau kita buat, yang mau kita gunakan sebagai bidang potong? Misalnya bidang XY. Jadi di sini kita ketikkan lagi slice, select object, kita pilihlah objeknya ini, enter. Kemudian kita pilih XY ya, ini kita klik saja boleh XY. Lalu kita ketikkan mid. Kali ini kita letakkan di tengah sini, mid. Disinilah posisi bidang potong. Lalu pertanyaannya sama, bagian mana yang dipertahankan? Kita pertahankan bagian bawah. Kita klik, nah, maka bagian atas akan hilang. Nah, inilah hasil dari slice-nya. Kira-kira gitu. Ya, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Hanya gitu aja. Nah, bagaimana kalau misalnya pakai objek? Ya, kalau pakai objek seperti yang tadi, kita gambar dulu lingkaran circle, kita letakkan di sini. Ya, kita kasih jari-jarinya terserah ya. Saya buat seperti ini aja sembarang. Lalu ini kita rotate dulu, rotate 3D tadi. Rotate 3D. Kita pilih objeknya ini. Enter. Ini kalau gini mau kita potong dia kan mengarah gini ke sini. Nah, gini ya. Mengarah ke sini. Nah, jadi sini kita pilih dia diputar terhadap sembunyi. Besarnya searah dengan berlawanan arah dengan putaran jarum jam, kita berikan sudutnya 30 misalnya. Nah, kita letakkan dulu di sini ya. Sini, sorry. Lalu kita berikan 30 derajat. Enter. Nah, jadi silindernya ini, jadi circle-nya ini sudah berputar 30. Jadi nanti dia akan memotong seperti ini.
Yuk kita lanjut ke slice. Kita klik objek yang mau dipotong, enter, lalu kita pilih O, ini ya, planar object, lalu kita pilih lingkaran ini sebagai objek pemotongnya, lalu kita pilih bagian bawah sebagai objek yang dipertahankan, kita klik. Nah, jadi seperti ini keadaannya. Jadi silinder circle ini tadi memotong dengan kemiringan 30 derajat, sehingga keadaannya seperti ini. Nah, gitu ya. Kita lihat. Ya, ini penggunaan perintah slice. Nah, jadi bisa kamu bedakan kapan kita gunakan perintah subtract, kapan bisa kita gunakan perintah slice. Jadi tadi slice itu prinsipnya adalah ya, dia memotong itu hanya dalam bentuk arah mendatar. Artinya penampangnya itu datar ya. Nah, tidak bisa melengkung atau dalam bentuk segi empat, nggak bisa. Taunya itu hanya seperti prinsip pedang yang menebas benda yang dipotongnya. Nah, seperti itu. Ini kira-kira untuk perintah slice.